Nama saya Raditya Dika dan pekerjaan saya adalah penulis. Sudah ada 5 buku, kebanyakan soal komedi sehari-hari yang berkutat dengan kehidupan saya pribadi atau pengamatan yang saya lakukan terhadap kegiatan sehari-hari aja sih. Nama saya Jo Uno, saya adalah pelatih profesional bela diri praktis. Pada umumnya orang yang belajar bela diri akan mempunyai pribadi atau karakteristik yang tidak mudah menyerah. Mentalitas yang baik dalam arti tidak cepat menyerah, tidak cepat putus asa dalam mempelajari bela diri. Hari ini ke tempat latihan Nejo supaya persiapan nanti begitu tarung-tarung sama bela diri tradisional yang lain bisa siap. Ini kesempatan saya untuk actually ngelihat Indonesia, ngelihat budayanya, terutama melalui bela diri. Capek. Capek banget. Pertanyaannya adalah mereka siap nggak ngadepin saya? Di lahirnya mencari kawan, di batinnya mencari Tuhan. Pesilat Minang tidak diajarkan menyerang, tapi membela diri ketika diserang. Pesilat Minang juga dibekali nilai-nilai agama. Setiap gerakan diyakini berasal dari Tuhan, karena tidak ada daya upaya dari manusia kecuali atas kehendaknya. Silat Minang dianggap silat tertua yang ada di Nusantara. Menurut sebuah buku tentang filsafat dan aliran silat Minang, cikal bakal silat sudah ada di masyarakat Minang sejak abad ke-12. Silat berfungsi sebagai pertahanan diri, juga pertahanan nagari dari penaklukan kerajaan lain. Perguruan silat kemudian berkembang dan diwariskan turun-temurun. Namun juga tertutup. Tidak sembarang orang boleh belajar. Satu di antara perguruan yang tak mengejar banyak murid ada di Desa Nelayan, daerah Pasir Jambak, Padang, Sumatera Barat. Namanya perguruan Camar Putih. Sebagai saat tolong keluarkan teknik sini. Ya. Bersedia. Mulai. Ya. Tepatnya juga mungkin mendukung kali. Saya dan Jo mencoba belajar di perguruan ini. Ya. Salam dulu. Idris Caniago atau biasa dipanggil Idris Chan adalah guru besar di perguruan. Bersedia. Ya, mulai. Lanjut. Tua. Nempak-nempak gitu. Tuh. Hei. Salam, Le. Oh. Buka balik santai. Oke. Iya. Selamat sore. Ya, Bapak sore. Idris. Sudah juga. Ya, nama saya Dika Raditya. Ini Jo. Kita mau belajar lebih banyak tentang silat Minang ini. Kalau memang mulai dari niat untuk belajar bela diri, kalau sanggup mematuhi aturan yang ada di Camar Putih, ya Bapak sebagai ketua dan guru, Bapak siap untuk terima. Tapi dengan syarat tidak keluar dari aturan Camar Putih. Oke, baik Pak. Siap kan? Ya, Ya. kita mau ngobrol dulu. Ya, silakan duduk. Duduk kan. Nah, tolong ada kegiatan latihan tadi seperti biasa-biasa saya kan. Ya. Yudi, ya. Kang, Jo. Ya.
kan sudah tahu. Sebelum menerima kami sebagai murid, ia mengingatkan kami tentang sopan Khususnya santun. untuk Camar Putih. Tapi Satu dari Bapak banyak sudah hal yang menjelaskan harus ditaati calon murid lebarnya bila tadi, ingin diterima. mungkin, tujuan itu udah Bapak udah tahu kan. Iya. Nah, sebenarnya gini, dari perguruan itu awal masuk itu sudah dinilai hadapnya, sopan santunnya. Nah, kayak gini kan, sebagai murid yang diterima guru, sedangkan gurunya kakinya di bawah kan, tapi murid yang belajar tuh kakinya masih di atas. Oh, kan? jadi harus di bawah Itu juga ya? kurang Oh, ya kan. Nah, gini masih- ya? Nah, ya. Kalau memang sudah siap untuk masuk ke perguruan Camar Putih, Sesuai tradisi, yang calon murid itu kan Camar Putih dari- harus dari menyerahkan apanya, beberapa dari- barang dari sebagai nenek syarat. moyangnya itu ada tradisi, ada tata cara adatnya. Pak Idris belum menerima saya dan Joe sebagai murid. Harus sekurang-kurangnya Syarat-syarat yang nanti diminta bawa syarat-syarat. harus kami penuhi Bawa lebih dulu. Syarat-syarat. Kalau sudah cukup syaratnya nanti Bapak terima. Ya. Langsung diterima sebagai murid dari Camar Putih tadi. Oke. Siap. Siap. Pak. Ya. Oke Jo, Ya. ayam jantan, kain sarung. Ada pisau kerapu. Nah ini dia nih, Apa di tuh? antara yang lain sih saya nggak pernah lihat nih. Ini seperti tantangan awal. Saya lupa kapan terakhir kali belanja di pasar tradisional. Oh masuk nih, ini kamera nih masuk. Emang sering ya? Saya berharap bisa dapat semua persyaratan yang diminta Pak Idris. Oke, saya sama Jo sekarang sudah ada di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang. Kita udah siap-siap mau cari barang-barang yang diperlukan sebagai persyaratan masuk ke perguruan Camar Putih. Ada macam-macam ya Jo ya? Ya. Indikasi kemarin nih Ini ada ayam jantan yang 1 kilo ya. 1 kilo, warna hitam tapi harus Iya, ya. harus warna gelap. Ada kain sarung, beras 3 kilo nih mungkin gampang Ini nyarinya. pisau kerapu, Pisau kerapu nih yang agak-agak bingung nih, saya nggak pernah tahu. Keras juga langko-langko nih. Langko-langko, sirip pinang dan lain-lain satu ikat. Oke, kita cari aja kali ya. Pasti ada di sini Mana-mana. semuanya. Lah, Ayo, kita situ mulai. aja. Ya. Beras adalah belanjaan pertama yang saya cari. Alasannya, kiosnya paling mudah dicari. Berapa? 34. Terima kasih. Terima kasih. Oke, berarti Berikutnya pisau kerapu. berikutnya- Sebelah katanya. katanya di sini Belanjaan tadi ya. kedua, Iya. pisau kerapu. Misi Tak susah mencarinya, karena kiosnya bersebelahan ini dengan udah kios beras. nyari. Pisau kerapu yang tumpul adalah simbol murid yang belum memiliki ilmu Ini apapun. pisau kerapu atau pisau dapur? Murid layaknya pisau tumpul yang harus diasah oleh sang guru agar mampu menjadi tajam dan melindungi. Kain sarung ya. Ntar gimana dik? Berarti 14.000. Next, mana lagi kita? Langko-langko. Itu deh, di dalam. 2 barang sudah didapat. Saatnya masuk lebih jauh ke dalam pasar, mencari persyaratan selanjutnya. Apa punya orang? Ama. Ya udah itu aja. Berarti udah ada langko-langko, pisau kerapu. Langko-langko sudah di berlain-lain. tangan. Lain-lain. Oke. Semakin dekat perjuangan saya mengumpulkan semua persyaratan. Sarung sama ayam belum. Sarung dan ayam. Selanjutnya mencari barang yang menjadi syarat dan simbol bahwa pesilat harus ingat pada Tuhan. Sate ya? Agak aneh juga. Oh, I see. Saya harus berputar-putar di dalam pasar sampai akhirnya ketemu kios yang menjual sarung. Misi, Unik. ini saya lihat ada sarung, mau beli boleh? Ya. Sarungnya? Tinggal 1 barang lagi sebelum kembali ke perguruan Camar Putih. Terima kasih Uni. Ayam Apa lagi, jantan Dika? berwarna gelap. Udah, tinggal ayam. Ayo. Ya, terakhir. Misi terakhir kita adalah ayam. Itu brutal abis. Kasian banget sih ayam. Udah, selamat sore. Mau beli ayam warna hitam atau warna coklat? Warna gelap. Jadi ayam-ayam eksotis gitu.
Wih, jago. Oke, kita mau beli dua ayam, yang ayam jago gini. Ya, kasihan. Punya firasat buruk kayaknya. Pondok Indah Mall begini. Iya. Inilah proses pendaftaran sebagai murid suatu perguruan silat yang telah dilakukan sejak dulu. Ya. Sesuai dengan pembicaraan kita tempo lalu, kami datang ke sini untuk membawa syarat-syarat yang kemarin. Udah ada ayam, lalu di dalam ini komplit semua, ada beras, ada apa? Pisau kerapu, sama sirih dan lain-lainnya. Jadi kami rasa kami siap buat belajar di perguruan Camar Putih ini. Oh gitu. Nah, sekarang Bapak terima, sebelumnya Saya dan Joe lega, semua persyaratan yang kami bawa diterima Pak Idris. Pakaian untuk latihan di perguruan. Sebagai gantinya, kami menerima seragam Camar Putih sebagai tanda boleh ikut berlatih. Untuk si Dika, ini deta untuk ikat kepala. Ini untuk Joe. Terima kasih, Pak. Ya, ini deta sama. Ya, selesai. Bapak sudah menerima Joe dan si Dika tercatat sebagai anak perguruan Camar Putih. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Pelajaran pertama yang saya terima ternyata bukan kuda-kuda atau gerak jurus, tapi latihan sepak ragu. Mirip sepak takraw, tetapi dengan bola rotan yang lebih kecil. Ya, bagus. Permainan sepak ragu ini jadi ciri khas perguruan Camar Putih. Aturannya sederhana. Pemain mengumpan bola dengan kaki dan berupaya supaya bola tidak jatuh ke tanah. Yang menggunakan tangan kena hukuman. Ya, diulangi. Sepak ragu bukan sekedar permainan. Kuda-kuda rendah yang menjadi ciri khas silat Minang ditunjukkan saat akan menendang bola. Bahkan kibasan, tepukan di badan, serta gerakan tangan yang ditunjukkan sama seperti gerakan silat Minang. Bola rotan ibarat musuh yang harus refleks ditangkis oleh pemain. Sebuah latihan silat yang dikemas dengan sangat menyenangkan. Alam terkembang menjadi guru. Alam, termasuk makhluk hidup di dalamnya, menginspirasi gerakan silat Minang. Keindahan dan ketajaman silat Minang diambil dari gerakan hewan yang ada di lingkungan para pesilat. Di lingkungan laut ini, perguruan memakai nama Camar Putih. Di pantai, saya diajari keindahan dan ketajaman gerak silat Minang oleh Pak Idris. Serang bela dan pola langkah adalah hal pertama yang harus kami pelajari. Serang bela dulu. Setelah itu selesai serang bela, baru kita awali latihan pola langkah. Siap kan? Siap. Belakang. Dengan sikap, ya. Saling mulai. Gerak kaki atau tendangan menjadi ciri khas. Sementara, tangan berfungsi mengalihkan perhatian lawan serta memperlemah daya tahan lawan. Ya. Di sini. Gerakan serang bela dilatih untuk mengenal bentuk serangan serta cara menangkisnya. Pas. Beberapa kali, saya dan Joe bertukar peran antara penyerang dan penangkis serangan. Segini.
Ternyata gerak dari silat Minang tetap harus terlihat indah dengan kuda-kuda kuat dan rendah. Gerak tangkap atau tangkapan tidak jauh berbeda dengan serang bela. Perbedaan hanya pada gerakan menangkis yang diganti dengan tangkapan dan menjatuhkan lawan. Kanan. Yuk. Lepaskan ya. Sapu tuh. Ya. Oke. Nah, kakinya. Ya, kaki bawahnya. Gerakan kami masih kaku sekali. Pak Idris belum puas. Nanti kalau nanti ini tidak hafal, tentu nggak mungkin Bapak menambah gerak. Oh iya. Ya. Gerakan dasar yang diajarkan pada kami sangat penting untuk menguasai gerakan lain yang lebih sulit. Jurus silat Minang tidak akan terlihat indah dan tajam sampai pesilatnya benar-benar membawakan gerakannya dengan benar. Kalau sudah selesai itu, nanti untuk hari ini latihan akhirnya 1, 2, siap dengan langkah pertambahan. Seperti sebagian besar silat Nusantara, silat Minang sangat mengutamakan aspek seni yang menyatu dengan aspek teknik dalam silat. Misalnya gerakan pasembahan khas Minang yang diajarkan murid senior. Gerakan ini biasa dilakukan sebelum memulai pertandingan silat. Terdiri dari beberapa gerakan dasar silat Minang yang dibawakan dengan lebih lembut dan berirama layaknya sebuah tarian. Setelah langkah sambah dilakukan, barulah kedua murid siap bertarung. Walaupun saya dan Joe melakukan gerakan dengan terbata-bata, kami yakin bisa cepat memperbaikinya. Ya. Duduk. Ya. Tambah. Balik ke depan. Pak Idris menyudahi latihan hari ini. Dika, untuk latihan pagi ini kita sudah selesai. Ya. Sebelum kita menutup latihan, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Selesai berdoa, mari kita hormat isi. Hormat, ya, salaman. Ya, nih. Ya, oke. Silakan. Ya, tadi capek juga ya, Jo ya. Lumayan. Apalagi gerakannya banyak yang Banyak hafalan ya. Nah, itu tadi latihan pertama kami sama Pak Idris. Mudah-mudahan dari gerakan-gerakan tadi ada gerakan dasarnya, nangkis sama nendang. Terus ada gerakan apalan persembahan ya. Ada 2 serang, 3 tadi kita serang bela, tangkap, serang tangkap sama gerakan samba, menyembah, pokoknya nyembah-nyembah gitu deh. Bukan sama yang jelas. Nah, mudah-mudahan bisa kepake buat tarung nanti ya. Ya. Oke, istirahat dulu aja. Ayo. Pencaksilat tak hanya dipakai untuk bela diri. Gerakan pencaksilat juga sering ditemukan dalam seni tari Minang, termasuk seni randai. Namun, randai tak hanya itu. Randai juga tentang musik, senandung lagu, dan patatah petiti. Ini adalah kesenian lain yang akan saya pelajari di Padang selain silat. Satu di antara yang sulit saya pelajari dalam randai adalah patatah petitih dalam bahasa Minang. Oke, Jo. Ya. Di malam yang dingin ini, saya sama Jo sudah tiba di Koto Panjang, Kota Padang. Malam ini kita mau belajar kesenian randai ya namanya ya, randai. Kesenian yang katanya juga berhubungan dengan silat Minang. Oke, jadi ada hubungannya antara kesenian randai ini sama silat Minang. Kita langsung aja tanya sama yang ahlinya, Ya, ayo. ke Udaben. Udaben? Oh, Udaben.
Halo Uda Ben, selamat Halo, malam. Selamat malam. Ya, Jo. Saya Dika. Dika. Kami mau belajar kesenian Randa itu seperti apa dan semuanya. Enaknya mulai dari mana tapi? Barangkali kita lihat dulu adik-adik kita main. Boleh. Nanti baru kita. Ya, Oke. kita lihat situ ya. Ya, silakan. Randai adalah kesenian tradisional yang populer di masyarakat Minang. Gerakan silat dominan dalam pentas randai. Seni ini biasa dimainkan dalam pesta perkawinan, acara di nagari atau desa, hingga festival rakyat. Namun randai tak hanya gerakan silat. Uda Ben mengenalkan pada saya apa itu randai sekaligus memberi tantangan. Randa itu punya 4 esensi gitu ya. Dalam itu dirangkai ada cerita, ada unsur gerak yang berdasarkan silat, lalu ada musik tradisional, lalu ada rupa gitu ya. Jadi ada 4 gitu dari unsur randa itu sendiri. Randa itu banyak pakar mengartikan gitu ya. Tapi yang lebih pas itu randa itu randai gitu. Jadi artinya menyampaikan ceramah keliling. Gitu. Jadi randa itu intinya menyampaikan pesan, pesan agama, pesan adat. Tantangan yang diberikan Uda Ben pada saya bukanlah menghafal gerak silat atau memainkan alat musik, Kurang sikap atau yang kurang tapi menghafal bahasa Minang dalam sebuah acara jamuan makan. Gitu. Jadi Ini yang disebut ini seni ada petatah makanan, petiti. tapi kalau sikap saya kurang, mohon maaf terlebih dahulu. Kalau ada yang kurang pada tempatnya gitu. Oke. Lalu selanjutnya kalimat selanjutnya. Tertib jadi kurang lelo aja sepan. Lelo artinya terbawakan gitu. Terbawakan. Cocok atau tidak gitu ya. Cocok atau dengan apa tidak. yang kita bawakan gitu. Iya. Jadi keseluruhan itu saling mendukung kalimat itu. Mm-mm. Dalam intinya dari keseluruhan baris itu mohon maaf kalau ada kekurangan gitu. Oke, intinya itu ya. Intinya seperti itu. Setelah saya sampaikan persambahan sepotong tadi, Betul. lalu Dika akan menjawab ya beberapa bait. Iya. Ya. Apa tuh, Dek? Misalnya kok lah sampai dek udah ben. Nah, bilangnya Lah gitu. sampai udah Ben. Nah, saya bilang ya bana sampai gitu. Jadi Dika jawab sepanjang persambahan udah ben tadi, ya. Sepanjang persambahan udah ben tadi, nanti sirak kamu korape, taduk ke badan diri ambo. Oke, tunggu dulu. Lat sampai tari abu kodabu. Lah sampai dek udah ben. Lah sampai Dek udah ben. dek udah Ben. Tuh. Tantangan sambah nang katanga, Tantangan sambah nang katengah, tak sirak kamu korape, tak serak kamun korape, taduk ke badan diri ambo. tak adong Ke badan kabadan diri ambo. Lupa semua saya. Lupa. Tuh. Lah sampai dek udah Ben. Ya. Terus Lah sampai udah ben. Lah Tantangan sambah nang katanga, tantangan sambah nang katengah, tak sirak kamu korape, tak serak kamu korape, taduk ke badan diri ambo. tak ado kabadan diri ambo. Didengarlah baik bunyi. Oh, ada lagi? Ada lagi. Didanga. Didanga Lah baik bunyi. lah baik bunyi. Dipandanglah rancak rupo. Dipandang rah rancak rupa. Ya. Oh, ada pantun-pantun gitu Ada ya? pantun. Gimana? Oke. Oke. Siap udah Ben. Iya. Main musik lagi? Main musik lagi. Main musik Ya. lagi.
Esok paginya, saya kembali menemui Udaben untuk membantu persiapan jamuan makan. Saya datang ke sini untuk membantu Udaben untuk persiapan pasembahan nanti malam. Kalau ada yang bisa saya bantu, saya bersedia. Dengan Uni aja ya, saya panggilkan. Dengan Uninya ya? Iya. Oke. Uni, ada tamu dari jauh. Dika, Uni saya mau ngebantu Udaben untuk persiapan persembahan nanti malam. Apa yang saya harus lakukan sekarang? Oh ya, nanti kita belanja dulu ke pasar. Oh, kita belanja dulu berarti ya? Oke, sama Uni Ani? Oke, yuk. Berangkat dulu ya Udaben. Iya, silakan. Ini angkot nih. Oh iya. Ini angkot Padang emang kayak gini? Iya. Bersama Uni Ani, saya kembali ke pasar. Oh, aturan di situ ada TV-nya. Kali ini, saya merasakan naik angkot kota Padang yang khas. Karaoke. Untuk acara jamuan makan malam nanti, Uni Ani memasak menu daging kalio. Jamuan dibuat untuk saya, sekaligus ajang ujian kemampuan saya berbahasa basi dalam bahasa Minang. Tapi saya juga ingin menyaksikan langsung proses memasak menu masakan yang terkenal lezat di Nusantara, masakan Padang. 6 limosil lah ya. Biar 2 kilo. Ah, 2 kilo. 68. Ya, 68. Ya, Oh ya, udah 2 kilo aja. Wih, di bagian apanya nih? Udah Paha. paha. Enggak ya? Satu ekor. 1 ekor. Oh, lihat sapinya. Ada yang 15. 15 juta. Iya. Jadi kan kita beli cabai dulu. Bahan utama sudah didapat, tapi masih ada yang perlu dibeli. Setelah ini, saya akan melihat langsung bagaimana menu daging kalio dibuat. Makasih ya. Gimana Uni? Kita beli cabai dulu. Cabai, ya. Pak. Ya. Sejalan sama dengan tuanya orang Minang itu. Karena dari apa yang pernah kita teliti ya, manusia itu punya insting untuk membela diri, survival dari berbagai gangguan ancaman ya. Orang Minang juga demikian. Jadi pada waktu itu lokal genius orang Minangkabau ini menciptakan suatu gerak ya untuk membela diri yang diambil dari gerak-gerak binatang yang tangkas seperti harimau misalnya ya, kucing dan binatang-binatang tangkas lainnya. Yang pertama, silat Minang itu penuh dengan gerak seni ya, keindahan. Tidak ada bedanya ketika dia harus membela diri atau dia menampilkan silat dalam bentuk performan. Semuanya dalam bentuk keindahan. Kemudian geraknya juga, rata-rata gerakan silat Minang itu tidak menyerang target-target yang tinggi. Serangan kaki tidak begitu tinggi, hanya lintasan-lintasan sedang saja. Karena menurut guru-guru silat Minang, gerakan tinggi itu akan mudah dilumpuhkan. Selain dari gerak binatang itu, bisa juga dari gerak-gerak pohon ya. Pohon yang tumbang misalnya, kemudian air yang mengalir. Silat itu sendiri budaya Minang ya. Kemudian kebiasaan orang Minang merantau ya, going somewhere to find better future kata orang. Untuk menemukan kehidupan yang lebih baik, lalu orang Minang pergi merantau ya. Karena tanah Minang ini seperti kita lihat landscape-nya tidak bagus ya. Untuk pergi ke satu tempat itu tentu ada bekal ya. Orang Minang tidak merantau tidak bawa uang ya, tapi bawa yang pertama tuh
mereka tahu agama, pandai sholat, pandai mengaji ya. Yang kedua, mereka pandai bersilat. Ketiga, mereka juga pandai memasak ya. Emang kayak gini ya, pedas gitu ya? Iya. Panasin dulu, kalau nggak panas, minyaknya ini nggak enak. Daging yang kami beli dari pasar sudah siap dimasak oleh Uni Ani. Uni paham benar berapa takaran yang pas untuk bumbu kalio. Untuk tahu apakah masakan sudah matang atau belum, Uni cukup membaui kuah yang sedang dimasak. Menu kalio akan siap dalam 1 jam. Tapi jamuan baru dimulai nanti malam. Bikin paru goreng gitu, gimana caranya? Ini ya. Sambil menunggu ujian pasambahan, saya ingin tahu lebih banyak tentang perguruan Camar Putih. Iya, ya. Oh, ini Pesilat Camar Putih dekat sekali dengan kehidupan di pantai. Pak Idris juga pernah menjadi nelayan sebelum mengajar silat. Buat juga berarti. Bapak melaut dulu. Ya maklumlah, Bapak orang pantai kan. Orang pantai. Itu saya kerja Bapak sehari-hari itu memang melaut. Tapi setelah itu karena lama-kelamaan melaut, terpikirlah bahwa Bapak tuh pernah belajar bela diri pencaksilat. Ingin Bapak mengembangkan pencaksilat. Nah, itu. Kalau untuk pemilihan namanya Pak, kenapa selain dari dekat pantai gitu ya, kenapa harus Camar Putih? Ada filosofi di balik penamaan itu? Itu nama Camar Putih itu, orang pantai itu umumnya ya senang dengan burung camar. Nah, burung camar itu hakikatnya dia mungkin bersama-sama, menunjukkan kawan kalau dapat makan bersama-sama, kalau ada makan dihimbau kawan bersama-sama. Itulah camar itu. Camar itu kalau ada ilmunya, mari kita bagi bersama-sama. Apa ya perbedaan yang paling mencolok antara Camar Putih sama perguruan lain? Dari gerakannya, dari filosofinya apa gitu. Ada perguruan lain yang pernah mengakui langsung menyampaikan sama Bapak. Yang menonjol itu di Camar Putih itu adalah langkahnya, polanya, belabeknya. Saya kembali ke pantai. Kali ini bersama Jo. Kami berdua berlatih fisik sambil mengulang apa yang sudah diberikan Pak Idris. Oke Dika. Oke. Sekarang kita akan latihan namanya animal training. Animal training. Latihan gerak binatang. Oke. Ini emang kelihatannya agak-agak konyol, tapi mempunyai nilai value fitness atau olahraga yang cukup bagus. Oke. Kita akan ada 4 gerakan hari ini. Gerakan beruang, gerakan kelinci, gerakan bebek, sama gerakan anjing laut. Oke. Ya. Ambil 1, 2, 3, go. Terus. Seperti biasa, Jo memulainya dengan pemanasan. Rendah. Ya. Geser. Terus. Favoritnya adalah gerakan merangkak dan merayap. Dia paham betul bagaimana membuat saya tersengal-sengal. Kita sebutnya adalah animal training ya. Jadi sebenarnya itu adalah untuk melatih fisik individu dengan gerakan-gerakan yang meniru gerakan-gerakan dari hewan atau binatang. Gerakan seperti itu cukup bagus dalam atau pada saat mungkin traveling seperti saat ini. Jadi ketika kita tidak mempunyai fasilitas untuk akses ke gym atau tidak mempunyai alat-alat untuk angkat beban, kita bisa menggunakan berat tubuh kita sendiri sebagai pemberatnya. Gerakan-gerakan yang fisik tadi atau animal training tadi mentargetkan hampir semua otot-otot tubuh untuk bergerak. Dan kita juga melakukannya dalam durasi yang cukup cepat. Jadi ini sekali lagi untuk melatih eksplosivitas otot kita sama juga kekuatan kita. Oke Dika, sekarang kita masuk ke latihan gerak wajib untuk tarung ya. Yaitu gerak bela, gerak tangkap, sama gerakan persembahan. Ya. Kita mulai dari mungkin yang gerak. Ada 3 gerak utama yang kami latih, yaitu gerak bela, tangkap, dan sambahan.
Jajar itu berarti di sini ya. Oke, saya nakis, pap. Di ini dulu nggak? Oh iya, di pukulan ya? Iya. Iya benar. Masing-masing gerakan akan diuji oleh Pak Idris. Bukan saja ujian buat saya, tapi juga Iya, Joe. itu gerak tangkap. Oh ya? Iya. Oh, ya, oke. Nah, pertama gini, yang saya tangkap atau paling tidak persepsi adalah itu adalah gerakan dasar dari silat camar Minang ini yang memang mengawalinya itu dari perspektif defensif. Jadi dia memang tidak menyerang terlebih dahulu, ya, tapi menyambut lawan, ya, mengelak lawannya dan juga menyerang balik. Pap, ya, hap, Gini. Gerakan saya dan Joe masih jauh dari luas. Belum lagi persiapan kami untuk laga tarung. Pekerjaan rumah kami banyak sekali. Ya. Untuk tarungnya sendiri, jujur saya kurang begitu tahu nanti ada kejutan apa. Adat Minang dikenal dengan seni lisan yang mencerminkan cara orang bersopan santun. Keelokan bertutur amat penting dalam menyukseskan sebuah kegiatan, meskipun kegiatan itu hanya sebuah jamuan makan. Pada jamuan ini, saya diuji dalam seni lisan Pasambahan dalam bahasa Minang. Ya, sekarang saya sedang siap-siap untuk persembahan makan malam yang sebentar lagi bakal diadain. Makanan udah disajikan, semua orang-orang udah pada ngumpul, tapi masalahnya saya dikit lagi belum hafal untuk kalimat-kalimat yang harus diucapkan nanti. Jadi agak sedikit grogi, agak sedikit deg-degan, cuman mudah-mudahan bisa keluar aja ya. Di belakang saya ada 2 uda-uda yang nanti akan mengiringi saya untuk acara persembahan. Saya sudah siap, sarungnya udah rapi, hafalannya juga udah mudah-mudahan bisa keluar semua. Sekarang kita langsung ke persembahan aja. Udah, yuk kita langsung ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara jamuan ini, Uda Andri bertindak sebagai tuan rumah. Dan saya adalah tamu. Karika sambah di tibuan. Manitah lah. Tantangan sambah juma nyambah. Kok kurang terapi di mujidi. Kok kurang ledo di sopan. Jubana di kambojan. Sungguh pun di kasurangan ambo sambah. Batin nyuadek kasadunya. Nanta lingkuang di dindiang. Nanta sungkuit di atok. Nan disambut di lantai. Ba'a ruponya kini. Bunyi lah samo kita danga. Rupo lah samo kita pandang. Tarado idang katangah. Balampih piriang jujuang, basusun piriang di tengah. Piriang alih buatan Jepang, basalo jebugoy nai bungo kiambang dalam kolam. Itulah ragam bungo adek. Ba'a rupanya kini, rasuak parancala sesuai. Tinggal di tukang bakarajo, pulang kato. Iya. Lah sampai Dek Udandi. Bilanglah. Tantangan sambah nang katangah. Taserak kamu kok ape. Tak ado kabadan diri ambo, karano hari lah larut malam. Jo bismillah sajo, kita mulai. Kita mulai. Bismillah. Pasambahan di sini adalah persembahan kata yang disampaikan oleh pihak-pihak dalam acara. Pesan yang saling dipersembahkan syarat dengan makna saling menghormati. Pihak yang menjamu maupun dijamu sama-sama senang. Jamuan makan dibuka dengan pasambahan kato. Maka usai jamuan pun ditutup dengan pasambahan kato. Dan dijuo kato ambo. Menitahlah. Pihak hidangan nang katengah. Nan tadi basusun ranca kokini nyato basera. Baririla sarato maaf pulang kato na udandi. Dikajo kato ambo. Kok hanya tantangan hidangan katangah. Lah jadi tangguhan kami di sepangkalan. Kini ba itu hanya lai
Di hari labaran su malam, malamlah kabajawek pagi. Kami lapih di kajo hati suci, saratu mungko nan jadi. Sambil tagak saja bau rak selo. Iya. Di pantai Pasir Jambak, murid-murid perguruan Camar Putih berkumpul. Mereka akan melihat saya dan Joe diuji oleh Pak Idris. Yo, ya pendekar, men. Ini persiapan sebelum tarung nanti. Saya tahu kenapa arenanya ditaruh di arena pasir ini, karena kalau pas tarung saya mau lari agak sedikit lebih berat untuk lari gitu. Jadi ya tidak ada kata-kata untuk kabur gitu. Yang penting lakuin, kalau kata Pak Idris tadi, lakuin semampunya, hadapin seniornya karena seniornya akan benar-benar menyerang. Saya dan Joe mencoba lagi gerakan silat yang sudah kami hafal. Yang ingin dilihat Pak Idris dari kami adalah gerakan serang, bela, tangkapan, dan kuncian. Tapi Pak Idris belum puas. Ia minta kami ulangi lagi. Ya, tepuk tangan. Harus satu kali lagi, lebih keras, lebih cepat, bertenaga. Ya. Oke? Dimulailah ujian kami yang diawali dengan langkah tambah. Ya. Ya, oke. Silakan Nonel. Jadi. Ya. Selanjutnya mulai. Pak Idris meminta 2 murid senior maju tarung bebas. Saya lihat kuda-kuda dan bukaan langkah para petarung sama dengan gerakan dasar dalam langkah sambah yang sudah saya coba sebelumnya. Hadi. Ya, salaman. Ya. Silakan berdiri. Selanjutnya, Joe Indra. yang diminta maju oleh Pak Idris. Mulai. Ya. Pak Idris Ya, sering cari. mengingatkan Joe karena Ya. gerakannya bukan Buka seperti langkah. silat. Bersilat. Mana silatnya? Tapi di sini Ya. saya bisa melihat bagaimana pesilat berhadapan Silat mana, dengan silat? orang yang punya dasar bela diri lain seperti Joe. Silatnya mana? Ya. Hadi. Iya. Ya, oke. Salaman. Dah bagus. Ya. Dika Giliran sama Donit. berikutnya, saya yang maju. Ya. Oke. Ya. Ya. Pasang. Mulai. Ya. Dah ada Donit tuh. Ya. Tuh. Ya. Ya. Iya. Saya coba semampu saya memberi serangan dan menangkis. Mana serangan Dika? Ya, terus bersilat. Buka langkah. Ya, bagus. Tak lama waktu buat saya bertarung. Sepertinya Pak Idris khawatir saya cedera. Jo. Atau ia tidak yakin saya bisa memberi perlawanan. Ya. Tadi sudah Bapak lihat ya. Selesai sudah ujian untuk saya dan Joe. Bagaimana Jo sama Dika Pak Idris mengumpulkan kami semua yang tadi bertarung. ingin mencoba sama senior. Ya. Alhamdulillah. Saya dan Joe Anda kembali berhasil. mendapat pelajaran dan pengalaman baru. Salah lebih bagus. Siap. Ya, salaman dulu. Ya. Oke. Terima kasih senior. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Idris. Ya.
itulah tadi ya Jo. Akhirnya tadi tarung juga sama senior, susah banget. Lebih susahnya karena banyak gerakan-gerakannya ya. Gerakan-gerakannya kalau untuk yang Kalau tadi awal, gimana Jo, gimana tadi? Kalau jujur pressure yang besar tadi ada pas kita mulai. Karena itu banyak gerakan hafalan dan kita saat kita latihan kita udah bilang berkali-kali bahwa kita belum terbiasa dengan gerakan urutannya itu. Oke. Ya. Kalau saya tadi untunglah masih hidup, jadi saya masih bisa menceritakan pengalaman saya. Nggak ada apa-apa. Sempat masuk beberapa tendangan tadi, saya juga sempat mengeluarkan jurus-jurus kungfu saya gitu, cuman ternyata bisa ditebak oleh siapa Abang Doni tadi gitu. Cuman itu pengalaman yang asik banget, seru banget. Ntar kita coba lihat lagi di tarung-tarung selanjutnya ya. Oke, sip.